Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan dalam keadaan kondisi di mana kita semua tetap mengucap syukur, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saya mau terus ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pandemi COVID-19 ini belumlah selesai secara sepenuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita saat kita berada di rumah, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan lebih luar biasa lagi. Dalam kita juga membangun mesbah doa keluarga bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tingkatkan terus disiplin rohani kita dalam kita bersaat teduh dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara kalian yang terus mengikuti kebiasaan ini dari sejak Maret tahun 2020, tahun lalu, dan sampai hari ini terus berlanjut, saya percaya akan sudah banyak hal yang berkat Tuhan yang diberikan buat kita semua. Dan inilah satu hal yang menjadikan kita makin kita senang dan makin kita antusias mengikut Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai setiap jalan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan pewahyuannya bagi kita semua. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan yang bertemakan berdoa dan percaya, ya. Satu topik yang luar biasa, yaitu adalah bagian satu nilai-nilai dari murid-murid Kristus dalam kita berdoa dan percaya. Untuk kita tetap antusias, tetap bergairah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa hari-hari ini sejak masa yang sulit Bapak Ibu, selama pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang Kristen mereka mulai kurang bergairah lagi berdoa dan percaya. Ya, mungkin mereka mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka mengalami banyak hal, tantangan dalam hidup mereka, dan mereka mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka, sehingga membuat mereka seringkali mereka udah mulai jenuh untuk mereka berdoa dan percaya. Tapi justru saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap bergairah, kita harus tetap semangat, antusias untuk terus berdoa dan percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Dia akan pasti melakukannya, segala janji yang Dia berikan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang sungguh-sungguh melakukan buat setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil sama-sama, kita baca sama-sama di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bagaimana firman ini berkata bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Bahkan Dia menjawab dan memberikan apa yang di luar pikiran kita, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sering dihadapkan pada masalah-masalah yang begitu berat Bapak Ibu. Bahkan menemukan jalan buntu dalam setiap masalah kita. Tentulah ketika kita juga berdoa rasanya serasa sepertinya tidak kunjung dijawab. Ya, dan ketika daya upaya kita udah tidak memungkinkan lagi, hanya satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Nah, inilah bagian bagaimana kita perlu lakukan Bapak Ibu, untuk kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dalam nas firman Tuhan hari ini, dalam ayat firman Tuhan hari ini, Tuhan berjanji bahwa tatkala kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Ya, bahkan lebih dari apa yang kita nggak bisa pahami. Artinya di luar pikiran kita Tuhan sediakan bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa ayat ini Bapak Ibu ya. Artinya semua hal-hal yang di luar pikiran kita Bapak Ibu, Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itulah makanya kita jangan sampai kita
menyerah, jangan kita putus asa, jangan kita kehilangan pengharapan kita. Teruslah berseru, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dia pasti akan melakukannya bagi kita. Paulus sendiri mengakui bahwa barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ya, dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Ini menjadi satu pedoman bagi kita Bapak Ibu, agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi kita, bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Yesus Kristus namanya. Nah, dalam kita menghadapi ujian, dalam kita menghadapi kesulitan dalam hal keuangan, mungkin juga persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita, ya, dalam sekolah kita, studi kita, kuliah kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, bahkan hal-hal yang tak pernah bisa terselesaikan, maka saat kita berseru kepada orang yang tidak tepat Bapak Ibu, atau kita berseru atau kita mengandalkan orang, mengandalkan manusia, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Ya, oleh karena itu kita perlu berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi segala masalah hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya bagi kita. Bahkan saat kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita mendapatkan Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi kita, yang percaya kepada Dia, yaitu Roh Penolong yang akan diam, tinggal di dalam kita Bapak Ibu saudara sekalian ya. Untuk kita mencari keselamatan, untuk kita mendapatkan keselamatan itu gampang Bapak Ibu. Tinggal kita mengaku dan percaya dalam hati dan mulut, dan mengaku dengan mulut kita, maka kita diselamatkan dengan kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Maka kita diselamatkan, ya. Itu mudah Bapak Ibu. Tapi yang paling sulit adalah saat kita mengisi keselamatan kita, mengusahakan keselamatan kita dengan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita perjuangkan, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan kita apa? Penolong. Ya, Roh Penolong, yaitu Roh Kudus untuk diam, untuk tinggal, dwell, ya, dalam bahasa Inggris itu dwell, tinggal di dalam hidup kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menolong kita dalam kita mengisi keselamatan kita dengan kerja keras Bapak Ibu, untuk kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita nggak melakukan ini, maka Roh Kudus nggak akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan diam aja dalam hidup kita, tapi tidak melakukan apapun, tidak aktif alias pasif. Ya, nggak ada gunanya buat kita Bapak Ibu. Kita mesti mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Dengan kita terus minta kepenuhan Roh Kudus, ya. Syarat untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus tentu saja adalah kita taat kepada firman Tuhan. Kemudian kita juga hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kasih bersama dengan keluarga. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga bekerja untuk memuliakan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah syarat untuk kita bisa terus mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kita supaya dia bekerja penuh untuk kita bisa mengisi keselamatan kita dengan kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ini membuat kita untuk kita terus percaya bahwa lewat kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus di dalam diri kita akan juga menolong kita untuk membuat kita tetap antusias, tetap bergairah, tetap semangat Bapak Ibu untuk berdoa dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang penuh kuasa itu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita hanya percaya dengan janji Allah lebih dulu, maka begitu janji Allah tidak terpenuhi dalam kita, maka kita bisa kecewa. Tapi percaya lebih dulu kepada Allah kita, Allah yang berkuasa Bapak Ibu. Saat kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, maka kita akan bisa percaya dengan janji-janji Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia pasti bisa menepati janjinya, karena dia Allah yang berkuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa kita punya Allah yang penuh kuasa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita terus bisa berdoa dan percaya kepada Allah kita, ya. Di samping kita dibantu oleh Roh Kudus,
Tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan juga. Kita nggak boleh berdiam diri. Ya, kita bisa mengaktifkan Roh Kudus, tapi kita juga nggak boleh berdiam diri. Kita harus melakukan usaha Bapak Ibu untuk mengisi keselamatan kita. Dengan kita salah satunya itu tetap bisa berdoa dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan pasti akan menjawab segala seruan doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa berdoa dan percaya dengan antusias. Yaitu yang pertama adalah kita tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Ada satu contoh nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Yeremia yang tadi berkata dalam firman-Nya. Meskipun Yeremia adalah sebagai seorang nabi Tuhan, tapi Yeremia juga pernah dan mengalami hal-hal masa-masa yang sulit. Ya, dia terus berusaha untuk berseru kepada Tuhan ketika dia menyampaikan nubuatan-nubuatan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yeremia malah dibenci, bahkan dianiaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan dalam keadaan demikian Bapak Ibu, sudah tentu sebagai manusia Yeremia juga merasa takut dan nyaris putus asa. Bayangkan Bapak Ibu, dia menyampaikan pekerjaan Injil, tapi dia malah dianiaya. Dia malah dikata-katai, malah dia dibenci banyak orang Bapak Ibu. Dan Yeremia mengalami ini semua, dia nggak teriak-teriak minta tolong kepada manusia Bapak Ibu. Tapi Yeremia dicatat dalam Alkitab, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga ayat 55 sampai 56 dikatakan bahwa, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu perkara yang kita mesti belajar dari seorang yang bernama Yeremia, ya, nabi Tuhan, ya. Dia manusia yang biasa, dia mengalami hal yang sama seperti kita. Dia merasakan bagaimana dia nyaris putus asa dan dia merasa takut Bapak Ibu. Dengan segala masa-masa sulit yang dia hadapi. Sungguh bahwa Tuhan itu tidak tuli Bapak Ibu. Ya, Tuhan mendengar teriak anak-anaknya yang berada dalam kesesakan. Ya, dan Tuhan menunjukkan dalam Yeremia pasal yang ke-38 ayat 7 sampai yang ke-10 dikatakan bahwa maka Tuhan memakai Ebed-Melek Bapak Ibu untuk menyelamatkan Yeremia. Ya, Ebed-Melek ini adalah orang Ethiopia itu. Dia melapor kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan dalam perigi. Perigi itu sumur Bapak Ibu. Lalu raja menyuruh Ebed-Melek untuk membebaskan Yeremia. Dikatakan bahwa raja berkata, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Nah, ini justru menunjukkan bahwa Tuhan memakai raja untuk menolong Yeremia lewat Ebed-Melek ini Bapak Ibu, orang Ethiopia ini. Ya, dia adalah sida-sida dari Ethiopia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sekarang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Ya, apakah Bapak Ibu sedang dalam perigi masalah seperti Yeremia? Ada dalam sumur masalah seperti Yeremia ini? Ingatlah bahwa pengharapanmu kau tetap harus percayakan kepada Tuhan. Tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan seperti Yeremia ini Bapak Ibu. Akhirnya dia bisa dibebaskan lewat bantuan dari Ebed-Melek. Ya, di mana Ebed-Melek melapor kepada raja dan raja perintahkan untuk membebaskan Yeremia dari sumur. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kalau kita terus bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya jalan keluar diberikan yang terbaik bagi kita semua. Karena Kristus telah memikul semua beban penderitaan kita Bapak Ibu di kayu salib. Dia sudah buktikan bagi kita bahwa dia sanggup memikul segala penderitaan yang kita alami. Dan Tuhan ingin setiap kita berseru kepada Tuhan Yesus yang pasti dia akan memberikan kelepasan bagi kita. Yang pasti dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dengan kita percaya dengan kokoh dan tahu bahwa Tuhan yakin pasti memberikan jalan keluar, maka Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya.
Tidak peduli seberapa besar persoalan saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah berharap dan bergantung kepada Tuhan. Belajar dari seorang Nabi Yeremia ini, ya, meskipun dia dalam masa yang sangat sulit, punya masalah yang dimana dia akan nyaris putus asa. Bahkan dia kalau nggak ditolong dia pasti mati kelaparan di situ Bapak Ibu, dalam sumur itu. Tapi Tuhan ternyata tidak pernah membiarkan kita mengalami itu semua. Tuhan menolong kita. Tuhan menolong Yeremia, termasuk juga Tuhan akan menolong kita. Haleluya Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita terus bisa berdoa dan percaya kepada Tuhan, ya. Kita terus antusias berdoa dan percaya. Kedua adalah tetap percaya meskipun banyak tantangan dan penentang, ya. Ya. Tetap percaya meskipun banyak tantangan dan penentang. Kita belajar dari siapa? Belajar dari seorang yang bernama Bartimeus. Ya, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta Bapak Ibu. Nah, ini tantangan buat dia. Bayangkan, udah pengemis buta lagi, ya. Bagaimana harapan dia? Tentu harapannya serasa no hope, nggak ada harapan Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit seperti ini, ya, semua orang mengalami kesulitan, bukan hanya orang di Indonesia, tapi semua orang di dunia mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Seringkali kita melihat bahwa hidup kita seperti seorang Bartimeus, ya, pengemis buta, ya, seperti kita nggak punya harapan lagi. Mari kita belajar dari Bartimeus. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Apa yang dia lakukan? Ketika dia tahu, kalau kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 47, 48 Bapak Ibu. Nah, ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat depan dia Bapak Ibu, maka Bartimeus langsung berteriak-teriak dengan suara keras, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata banyak orang di sekitar Yesus waktu itu berkata apa? Pengemis, buta, jangan teriak-teriak, jangan kenceng-kenceng suaramu. Ya, berisik kamu itu, ganggu kita semua aja. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Di ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca, saudara baca, ternyata Bartimeus teriak lagi. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Akhirnya terdengarlah kepada Yesus. Ya. Kemudian mendengar seruan Bartimeus itu, Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan. Ya. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-52, Markus 10 ayat 52, yang bagian B, pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Lalu Bartimeus mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan Yesus berikutnya, dia menjadi murid Yesus. Nah, dari kisah seorang Bartimeus ini jelas terlihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap percaya dalam doa kita. Meskipun ada banyak tantangan yang mesti kita hadapi, dan jangan lupa ada juga penentang dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada yang bilang orang kepada kita, kamu, ya, percuma kamu doa gitu, gak bakal dijawab Tuhan, ya, mustahil. Orang kenyataannya kamu belum mendapat apa-apa, ya kan? Gak ada perubahan dalam hidupmu, ya, mau sampai kapan, ya kan? Nah, belum lagi tantangan dari yang lain, ya kan? Dari teman-teman, dari mungkin juga dari keluarga, mungkin juga dari orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini menjadi satu tantangan juga bagi Bartimeus waktu itu, ya. Bartimeus ada mengalami tantangan dengan kebutaannya, dan ada penentang-penentang dari orang-orang saat itu yang menegur dia untuk supaya jangan berteriak-teriak. Tapi ternyata Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti sanggup untuk menolong dia. Karena Tuhan tidak tuli Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tuhan pasti mendengar setiap seruan kita. Nah, jadi tetap percaya meskipun banyak tantangan dan juga penentang, ya. Kita tahu bahwa saat kita percaya bahwa Tuhan penuh kuasa, kita terus berusaha, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita mesti lakukan untuk kita tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk menjawab setiap seruan doa kita. Yang ketiga adalah tetap memiliki respon yang benar di mata Tuhan. Nah, kita mau belajar dari siapa Bapak Ibu? Untuk bisa tetap memiliki respon yang benar di mata Tuhan. Kita belajar dari seorang raja yang terkenal, yaitu siapa? Raja Daud. Ya. Bagaimana Raja Daud sebelum Daud menjadi raja, kehidupannya itu diwarnai dengan penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Ya, bagaimana dia dihina, direndahkan oleh kakak-kakaknya Bapak Ibu, dianggap anak ingusan, ya, nggak ngerti apa-apa. Kemudian salah satunya yang paling sangat menyakitkan hatinya adalah perilaku dari Raja Saul, ya. Bahwa Raja Saul itu adalah mertuanya sendiri Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa anak perempuan Saul yang bernama Mikal, dia menikah dengan Daud waktu itu. Ya, dia menikah dengan Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dibayangkan bahwa bagi Daud, Raja Saul itu bukan hanya sekedar mertua aja Bapak Ibu. Tetapi juga seorang raja, ya, raja bangsa Israel, ya kan? Pemimpin, ya kan? Dia juga panutan yang seharusnya bisa mengayomi semua orang termasuk Daud, ya, anak mantunya sendiri Bapak Ibu. Tetapi Raja Saul malah justru berbuat yang sebaliknya. Malah dia ingin apa? Dia ingin membunuh Daud. Raja Saul ingin melenyapkan Daud karena Raja Saul merasa iri dengan Daud, ya. Raja Saul benar-benar tidak mengasihani anak mantunya sendiri. Malah ingin dilenyapkan Bapak Ibu. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi Daud untuk bisa memiliki respon yang benar di mata Tuhan. Bagaimana dia menghadapi mertuanya yang seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana dia menghadapi rajanya yang seperti ini. Bagaimana dia menghadapi seorang pemimpin yang harus jadi panutan bagi hidupnya. Malah kok pemimpin ini malah ingin melenyapkan dia. Nah, ini menjadi satu hal yang membuat Daud harus berseru kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Ya, nggak cukup sampai Mazmur 57 ayat 3. Ada satu lagi Mazmur 50 ayat 15. Dikatakan apa? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini satu tulisan yang Roh Kudus berikan buat Daud, untuk Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, di mana Daud berkata bahwa saat dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan Daud. Ya, termasuk Tuhan menyelamatkan Daud dari segala perilaku jahat Raja Saul yang hendak membunuh Daud. Raja Saul nggak pernah berhasil membunuh Daud, ya. Tapi Daud berapa kali dia bisa untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak lakukan. Karena Daud ingin punya respon yang benar di mata Tuhan. Dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga ini menjadi satu credit point yang penting yang Tuhan lihat dalam diri seorang Daud, ya, yang dianiaya batinnya oleh mertuanya sendiri Bapak Ibu. Oleh rajanya sendiri, oleh panutannya sendiri. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari-hari ini? Apakah kau mengalami hal seperti itu? Ingat Daud Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ingat Daud. Daud memiliki respon yang benar di mata Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mengangkat dia, yang pada akhirnya kita tahu bahwa Daud menggantikan Raja Saul. Dan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Menjadi satu raja yang luar biasa. 40 tahun bangsa Israel diperintah oleh Raja Daud, di mana bangsa Israel mengalami kejayaan yang luar biasa yang tiada tandingannya. Belum pernah ada raja berikutnya yang begitu berjaya seperti Raja Daud. Dan kita tahu bahwa dari Raja Daud adalah keturunan yang menghasilkan keturunan yang menurunkan Yesus, anak Allah yang hidup itu. Wow, luar biasa ya. Ini ketaatan Raja Daud yang luar biasa, punya respon yang benar di mata Tuhan. Akhirnya dari keturunannya Raja Daud menghasilkan keturunan yang melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya hari ini saya mau sampaikan bahwa setiap hari memang kita memiliki banyak
persoalan yang berbeda-beda. Ada yang kesulitan dalam hal keuangan, ada yang kesulitan dalam hal rumah tangga, ada yang kesulitan dalam pekerjaan, ada yang bermasalah dengan masalah-masalah yang lain ya Bapak Ibu. Akan tetapi biarlah kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita percaya bahwa saat kita berseru pada Tuhan maka kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan dalam hadirat Tuhan. Ya, oleh karena itu berserulah dan terus berdoa dengan antusias, dengan bergairah, percaya kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab setiap seruan doa kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Haleluya. Kita percaya hari ini, di ibadah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan bahwa tetaplah berdoa dan percaya karena Tuhanlah yang akan memberikan bagi kita semua seperti apa yang Tuhan berikan buat kita, bahkan di luar apa yang kita bisa pikirkan. 3 hal tadi Bapak Ibu, biarlah terus menolong kita, menuntun kita untuk kita mengerti bahwa dengan melakukan 3 hal tadi, yaitu apa? Yang pertama Bapak Ibu, kita tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap percaya meskipun ada banyak penentang atau banyak tantangan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, tetap memiliki respon yang benar di mata Tuhan. Ini membuat kita terus bergairah dan antusias berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sampaikan firman-Mu. Kami tahu Tuhan Kau di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Mengurapi setiap kami Tuhan. Untuk kami mengerti akan apa yang sudah Kau berikan lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap berharap dan bergantung kepadamu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap hidup sungguh-sungguh Tuhan. Dan percaya meskipun ada banyak tantangan, bahkan ada banyak penentang dalam hidup kami Tuhan. Buat kami terus Tuhan untuk memiliki respon yang benar di mata-Mu Bapa. Supaya kami boleh menuai segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menjawab seruan doa kami tepat pada waktunya. Bahkan Engkau menjawabnya lebih dari apa yang bisa kami pikirkan Tuhan. Lebih dari apa yang bisa kami doakan Bapa. Karena segala sesuatu apa yang tidak terpikirkan oleh kami, apa yang tidak terbayangkan oleh kami, semuanya Tuhan Engkau telah sediakan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Bapa. Kami akan selalu melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan selalu melihat perbuatan-Mu yang ajaib akan selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan, kami akan tetap bergairah, antusias mengikut Tuhan. Kami tetap melakukan pemuritan, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap menginjil Tuhan untuk memberitakan nama Yesus. Meskipun ada banyak hal-hal tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya lewat firman-Mu hari ini. Kami tahu pasti Tuhan, saat kami berseru, berdoa dan percaya kepada-Mu, maka Aku akan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami Bapa. Dan Kau selalu memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Engkau memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kami. Bahkan Kau memberikan kelepasan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan menyaksikan tayangan ini. Biar mereka semua mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tetap antusias bergairah. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau seringkali kami mulai udah lemah. Mulai kami loyo Tuhan dalam berdoa. Mulai kami kurang bergairah lagi Tuhan. Mulai jenuh untuk berdoa. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami firman-Mu hari ini sungguh menjadi rema bagi kami. Menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap percaya dan berdoa terus. Karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, seberapa besar persoalan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memberkati setiap kami. Engkau telah mengurapi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus yang diam dalam kami untuk bisa terus aktif bekerja dengan kami hidup taat melakukan perintah-Mu ini Tuhan. Untuk kami terus memberikan yang terbaik bagi Engkau dan hidup memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Mari kita yang percaya dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.